Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya. Cerita dalam chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan Franky yang sedang melihat mural di pohon Adam. Yup, seperti yang kita tahu ya guys, di chapter kemarin kita telah mendapatkan informasi jika mural yang dilihat oleh Franky dan Ripley berisikan informasi penting yang digambar oleh anak-anak pada zaman dulu. Di mana gambar tersebut menampilkan pertempuran yang terjadi pada dunia pertama dan dunia kedua di dunia One Piece. Memang sih, awalnya Franky dan Ripley belum bisa memahami maksud dari gambar tersebut. Namun di chapter kali ini, setelah Franky memandangi dan melihat secara serius, akhirnya Franky mulai menyadari bahwa semua gambar itu pasti memiliki sebuah makna yang sangat penting. Nah, setelah melihat mural tersebut, Franky yang ditemani oleh Ripley pun kemudian segera pergi dan mengeksplorasi pohon harta Adam lebih jauh lagi. Di momen ini juga guys, Franky bertanya kepada Ripley, sebenarnya di manakah ujung dari pohon Adam ini? Ripley pun kemudian menjawab, menurut tokoh tertua yang ada di Pulau Elbaf, konon katanya pohon Adam ini terhubung dengan Pulau Langit. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses atau menuju puncak dari pohon Adam. Nah, di momen ini Franky yang mendengar hal tersebut pun kemudian sangat terkejut guys. Franky lalu mengatakan kepada Ripley bahwa Pulau Langit benar-benar ada, karena Luffy dan yang lainnya pernah mengunjungi tempat tersebut. Bahkan Franky yang mendengar cerita tentang Pulau Langit dari Chopper dan Usopp, kemudian menjelaskan bahwa dulunya Luffy pernah berhadapan dengan sosok penguasa Pulau Langit yang bernama God Enel. Tetapi menurut Chopper dan Usopp, setelah berhasil dikalahkan oleh Luffy, Enel berhasil kabur ke bulan. Franky juga mengatakan, sayangnya ketika itu dirinya belum bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece masih ingat kan? Ketika di Arc Skype dulu, Gunvolt pernah menjelaskan jika rute menuju ke Pulau Langit sebenarnya ada dua. Rute pertama adalah rute yang dilalui oleh kelompok bajak laut topi jerami, yaitu menggunakan Croc Upstream untuk menuju ke Pulau Langit dan melewati gerbang surga. Sementara rute yang kedua adalah melalui The Top of High Quest, di mana jika melalui rute ini, kelompok bajak laut topi jerami bisa mengunjungi beberapa pulau langit yang lain. Karena seperti yang dijelaskan oleh Gunvolt, Pulau Langit bukan hanya Skype saja. Nah, itu sebabnya guys, kemungkinan besar The Top of High Quest yang dimaksud oleh Gunvolt ini adalah rute yang melewati puncak dari pohon Adam. Menariknya guys, di momen ini setelah Franky menjelaskan kepada Ripley tentang God Enel, tiba-tiba scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan God Enel di bulan. Nah, di momen ini setelah sekian lama, akhirnya Enel diperlihatkan berhasil membangkitkan automata dan mendapatkan anak buah baru yaitu bajak laut luar angkasa. Bahkan yang lebih gilanya lagi guys, dalam sebuah halaman ganda kita bisa melihat automata dan bajak laut ruang angkasa tersebut berjalan memasuki kapal Maxim milik God Enel. Tetapi sayangnya belum diketahui pasti kemanakah tujuan God Enel selanjutnya. Namun yang jelas, menurut Mimin Lily sih, ada kemungkinan besar God Enel benar-benar akan segera kembali ke bumi.
Yap, tentu ini bukan sesuatu hal yang mustahil ya guys. Karena seperti yang diperlihatkan pada mural dan gambar yang ada di buku kuno Harley. Apabila kita perhatikan lagi, ada sebuah kapal yang mirip dengan kapal Maxim milik Enel dan mengeluarkan petir. Itu sebabnya, tak sedikit dari para fans One Piece yang juga meyakini jika God Enel akan terlihat dalam pertempuran besar di akhir cerita One Piece nantinya. Selain itu, Mimin Lily yakin sih jika Oda Sensei akan menghadirkan kembali sosok God Enel dalam cerita One Piece, rasanya memang cukup masuk akal jika God Enel akan memiliki sebuah peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Entah itu akan mengungkap sesuatu hal yang dia temukan di bulan kepada kelompok bajak laut topi jerami sebagai sebuah petunjuk untuk memecahkan teka-teki tentang kerajaan kuno atau hal lainnya yang berhubungan dengan senjata kuno. Perlu diingat juga ya guys, pada episode 178 ada sesuatu hal yang cukup menarik yang pernah dikatakan oleh God Enel kepada Nico Robin. Ya, lebih tepatnya saat Robin bertemu dengan Enel di reruntuhan kota Sandora. God Enel pernah mengatakan, keberadaan kota legendaris di atas awan tetap tidak bisa memperlihatkan keagungannya. Selain itu, God Enel juga mengatakan bahwa dirinya lah yang menemukan reruntuhan kota Sandora. Bahkan para mantan dewa bodoh itu tidak menyadari kota ini. Di momen ini juga, Enel mengakui kehebatan Nico Robin sebagai seorang arkeolog yang langsung berhasil menemukan reruntuhan kota Sandora. Karena faktanya, Enel harus membutuhkan beberapa bulan untuk menemukan reruntuhan kota Sandora. Di mana hal inilah yang langsung membuat Enel sangat tertarik dengan Nico Robin. Nah, dari percakapan Enel dan Robin ketika di Ars Skype, apabila kita kaitkan dengan peradaban kuno yang ditemukan oleh Enel di bulan, dan juga mural yang ada di pohon Adam serta gambar yang ada pada buku kuno Harley, rasanya Oda Sensei ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa lagi-lagi Enel memiliki sebuah jawaban yang mungkin akan dibutuhkan oleh Nico Robin di masa depan. Selain diyakini akan membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk mengungkap tentang abad kekosongan, God Enel juga akan menjadi karakter penting yang akan membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk membangkitkan salah satu senjata kuno yaitu Pluton. Dan seperti yang udah Mimin Lily jelaskan tadi, saat ini God Enel yang telah berhasil mengaktifkan para pasukan automata dan juga menjadi pemimpin dari bajak laut luar angkasa. Rasanya akan sangat menarik jika God Enel akan kembali lagi ke Blue Sea bersama para pasukan yang dia temukan di bulan. Dan tentu saja akan sangat seru apabila God Enel muncul saat terjadinya pertempuran besar di akhir cerita One Piece antara pihak pemerintah dunia melawan para bajak laut. Jadi kesimpulannya, kembalinya God Enel jelas akan membawa dampak yang cukup besar bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Sekaligus hal ini juga akan berdampak pada kelompok bajak laut topi jerami untuk menambah kekuatan tempurnya melawan pihak pemerintah dunia. Nah, setelah itu guys, di akhir chapter kita pun diperlihatkan keadaan di dekat pintu masuk Desa Matahari atau pintu masuk menuju tingkat kedua Pulau Elbaf. Yap, di sini Shamrock dan Gunko diperlihatkan sedang bersiap-siap menunggu kedatangan salah satu anggota Kesatria Suci. Dan benar saja, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah lingkaran sihir yang muncul di dekat Shamrock dan Gunko. Di mana dari lingkaran sihir tersebut keluar sosok pria misterius yang juga mengenakan jubah. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1139. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.